Katanya ya. Iya. Bintang. Oh. Banteng. Bintang. Bintang. Ngomong bintangnya harus gitu. Bintang. Coba kita cobain. Gimana? Bintang. 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 Tamu yang satu ini. Kenapa? Janda. Dia pria yang kakak cari. Tipe-tipenya. Kok pria? Ya. Cewek. Kalina, Oktari. Ini bintang tamunya cewek, kenapa jadi Perempuan. pria? Tadi soalnya aku lihat yang pakai yang tadi nanti setelah ini dia masuk ke situ. Aku kira dia. Mau kira tukar. Tukar boleh? Bukan. Mau ditukar nggak nih? Kalau mau ditukar masih ada waktu. Dia udah DP belum? Kalau belum DP kita tukar dah. Seorang Yang ini dulu, ibu ya. Yang janda dulu deh. Ini janda. Oh, Ya. oke, baik. Pengalaman, silakan. Undang. Undang. Ya aku panggilnya yang duda dong, masa janda? Lu mah aneh. Ngomong, cepetan. Seorang wanita, seorang ibu yang katanya kemarin tidak ketemu sama anaknya, padahal anaknya ulang tahun. Apa yang terjadi? Mau tempe? Kalina Oktara. Tahu. Nih, Kalina lagi happy nih. Ya Allah, kakak makin cantik, makin seksi, makin... Alhamdulillah. Kenapa Tahu nggak? coba? Kenapa? Karena punya pacar baru. Aduh. kenapa ya kalau orang itu janda terus punya pacar baru tuh makin cantik? Kayak kakak. Kayak kakak semua orang bilang kan tambah cantik. Kamu kan gak punya pacar. Kita kan gak pernah tahu kak. Rahasia Allah. Punya pacar. Cing Nasar, padahal aku menjaga supaya itu tidak keluar dari mulut aku. Karena orang bilang Dewi itu tambah cantik. Ya apa dong rahasianya kalau bukan dari hati? Dia yang katanya kamu bilang udah punya pacar, aku jaga itu semua loh. Oh ini memang punya pacar kok. Kalian nggak tahu ya? Gak tahu di mana King. Kalina kami semua ucapkan terima kasih. Benar kok. Kemarin Asia ulang tahun. Iya. Ulang tahun keberapa? Ke-19. Kamu gak datang? Enggak. Kenapa? Sampai bareng. Enggak, mungkin kan biasanya kalau misalkan dia udah besar juga kan. Jadi mungkin udah ada acara sama temen-temen. Udah berapa lama gak ketemu Aska? Berapa lama ya? Kurang lebih 2 bulan, 2-3 bulan mungkin ya. Cukup lama. 3 bulan. Iya ya. Kita mau kasih lihat ini dia Kalina Oktara nih. Momen ulang tahun putra tercinta tidak bisa bersama-sama Hindia. Ya. Keret. Salah banget kayak apa bikin lagunya kayak gitu. Jadi belum apa udah sedih. Ini namanya ibu sama anak. Kangen. Pastilah 2 bulan. Kangen gitu. Kenapa gak datang ke ulang tahunnya? Biasanya sih kalau misalkan pergantian tanggal setiap dia ulang tahun itu dari tanggal 3 ke tanggal 4 di jam 12-nya biasanya datang gitu. Tapi memang 2 tahun belakangan kan terakhir sih datangnya pas lagi ulang tahun Aska yang ke-17. Itu jadi kayak sebenarnya sih selama dia ulang tahun jadi kayak menurut aku jadi kayak tradisi mengucapkan datang ke rumahnya sejak aku pisah sama papanya tuh aku datang ke rumahnya bawa mau itu kue mau itu kadang-kadang aku cuma kayak waktu itu kayak kecil yang penting Adeline, udah terus nggak lama aku pulang gitu. Tapi 2 tahun belakangan udah nggak lakuin itu lagi. Yang ke-18 sih dia bilang katanya di jalan sama teman-temannya. 2024 ya? Itu 2024. Nah yang kemarin ya namanya anak sudah besar ya. Dia sih bilang mau tidur karena kan besoknya ada tes. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kan namanya anak udah besar pasti ada kesibukan sendiri. Masalah nggak kalau buat Kalina itu? Aku sih mencoba untuk memaklumi ya gitu. Kita kan juga waktu pas lagi masih umur-umur dia kan pasti pengennya kan dia udah punya cewek gitu kan, pengen jalan mungkin aja sama cewek atau dia memang pengen istirahat, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Cuma nama ibu ya ada yang aduh biasanya tuh tiap malam tengah malam tuh ngucapin kayak gitu, ada rasa gimana gitu. Ini paling cuma by phone aja. Jadi jam 12 teng tuh aku telepon dia, happy birthday sayang mama, kayak gitu. Tetap ngucapin setiap tengah malam tuh ngucapin. Dapat balasan juga Kak. Dia angkat teleponnya, makasih mama, bla bla. Aku
kirimin doa, aku bilang mama ucapin kamu gini, semoga kamu ini. Thank you, I love you too. Tapi emang nggak, kan kalau sama teman kan beda. Pasti ada makan-makan sama teman oke. Tapi kan biasanya suka ada tuh hari keberapa atau hari besoknya. Ya sama, mungkin nggak di hari H ya. Ya nggak di hari H, misalkan "Ma, aku sama teman-teman oke, tapi besoknya atau lusanya bisa sama mama, papanya, Karena mungkin itu gitu. nggak, Kak? Ada. Terakhir sih waktu itu teleponan seharusnya sih hari weekend kemarin. Cuma kan karena kemarin itu dia memang lagi ujian ya kuliahnya. Jadinya mungkin juga dia masih sibuk juga. Jadi aku maklumin lah. Aku mencoba menjadi ibu yang memaklumin anak zaman sekarang gitu aja. Yang penting aku tahu anak aku sehat. Anak aku bisa melihat dia tuh lewat Instagramnya dia, sosial medianya dia. Aku tahu dia sehat. Udah cukup ya untuk seorang ibu ya, doa segala macam. Walaupun ya kangen pasti ya, pengen yang namanya meluk anak gitu, pengen banget tapi ya udah. Pengen meluk itu kan berarti ketemu, tatap wajah, meluk ya, ada sentuhan fisik. Enggak, kayaknya aku perempuan juga ya, aku kayak melihat dari sisi Kak Kalina ini ada sesuatu yang dipendam, rindu, kangen, tapi nggak bisa diungkapin. Gini ya, yang aku sedih kadang-kadang gini, aku yang melahirkan Aska. Aku sejak Aska keluar dari rahim aku tuh, aku nggak pernah pakai babysitter. Aku ngurus Aska sendiri sampai aku memberikan Aska ASI sampai dia umur 3 tahun 1 bulan. Aku merasa tuh ya kayak, walaupun dia sekarang umur 19 tahun, aku merasa dia masih bayi gitu. Cuma banyak orang yang berpikir kalau misalkan aku posting momen-momen di mana Aska masih kecil tuh, orang tuh lebay, ini mah gini, ini posting foto yang lama terus Padahal gitu. nostalgia Padahal ya, menurut Kak, aku gini, memori. walaupun anak kita udah umur berapa puluh tahun, tetap aja buat kita tuh pasti anak kecil gitu loh. Jadi bukannya aku lebay, bukan karena temuin dong, hubungin dong, masa telepon cuma setahun sekali aja ngucapin ulang tahun. Masa setiap telepon aku harus capture, aku screenshot terus aku posting kan nggak Harus mungkin. ngelaporin ke netizen. Tapi gitu kan. komunikasi sama Aska ini di luar ulang tahun kemarin nih. Komunikasi sama Aska tuh rutin, konsisten, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Oke. Aku telepon hampir setiap hari. Aku nggak bilang tiap hari. Hampir setiap hari aku coba hubungin Aska. Kita ngobrol telepon, nggak lama. Cuma yang penting aku udah dengar suara dia, buat aku itu udah obat. Cukup ya? Udah obat untuk aku. Gitu. Oke, ketika nggak bisa merayakan di momen ulang tahunnya tepat di pergantian hari, kemudian tadinya weekend kemarin mau ketemu, cuman Aska ada ujian. Ketika pergantian hari itu kan bisa datang, seperti yang kamu lakukan sebelum 2 tahun terakhir ini. Langsung datang gitu aja bisa atau? Sebelumnya bisa datang gitu. Jadi kayak, cuma kan mereka udah pindah rumah. Oke. Aska udah pindah rumah 2 sama tahun ini? papanya, gitu. Aku nggak tahu persisnya kapan kan. Nah terakhir Nggak dikasih tahu, maksudnya nggak ada komunikasi bahwa pindahan rumah apa? aku sempet tahu mereka mau pindah rumah, tapi aku tahu di mana tapi aku nggak tahu alamatnya. Jadi aku mencoba untuk menghargai lah supaya nggak langsung tiba-tiba datang apa segala macam. Tapi kamu kayak sempat gitu. menanyakan pindahnya kemana nak gitu. Atau Aska yang ngomong langsung? Aska yang langsung. Enggak sih, jadi bicara. sekarang kalau misalnya kita ketemu, paling kita ketemu di luar. Kita ketemu di luar rumah aja. Oke, berarti ada informasi yang tidak kamu ketahui bahwa anak kamu sudah tidak di rumahnya yang lama? Aku pernah dengar dari siapa gitu. Aku lupa ya, udah lama. Aku nggak, kalau aku yang lupa, aku bilang lupa gitu. Aku pernah dengar informasi bahwa mereka udah pindah, tapi masih tetap di daerah yang rumah yang lama. Iya. Jadi ya udah. Tapi kamu coba untuk nanya nggak? Aku tanya ke mbaknya. Aku juga tanya sama Aska Lalu gitu. responnya? Ya pokoknya daerah masih deket rumah yang lama. Terus tapi akhirnya lebih baik ya udahlah ketemu mereka juga kan. Punya Aku nggak privasi. mungkin lah tiba-tiba datang kayak gitu. Jadi aku lebih baik ya udah kita ketemu. Tapi aja maaf tempat yang Akalina, Aska mau. kalau nanya sama asisten rumah tangga, lain halnya kalau nanya sama anak secara langsung. Aku tanya. Nanya sama Aska langsung, Tanya. jawabannya? Aku tanya langsung, iya Mak, apa Aska udah pindah di daerah mana? Pokoknya daerah, dikasih tahu tempatnya. Cuma kalau misalkan aku nggak gini, aku menghormati keluarganya Aska yang dari papa gitu. Jadi aku nggak mau lagi bertanya yang di mana, alamatnya di mana gitu. Aku nggak mau karena apa ya? Banyak orang yang berpikir kalau misalkan dulu kayak aku tiba-tiba datang, banyak orang yang ngomong. Sebenarnya aku tuh bercoba untuk nggak mikirin kata-kata orang. Iya. Tapi
kadang-kadang karena terlalu banyak yang menjudge aku kesannya kayak aku bukan ibu yang baik lah, aku yang apa. Terus dia ini mereka udah rumah tangga tiba-tiba kok masih datang. Jadi aku sadar diri. Banyak bintang tamu di sini yang sebetulnya mereka sudah berpisah, suami istri, tapi mereka tetap menjalankan co-parenting dengan baik. Sebagai orang tuanya. Misalnya, misal kita ambil contoh suaminya artis, kemudian dia punya pernikahan tidak berhasil, kemudian dia menikah lagi, kemudian sang mantan istri pun menikah lagi. Akhirnya komunikasi tetap terjalin, tapi sesama pria dengan pria, sesama wanita dengan wanita, sesama suami dengan suami atau sesama istri dengan istri. Maksudnya di sini kalau kamu mungkin nggak tahu ya, kalau saya berpikir kalau memang berhubungan sama Deddy Corbuzier barangkali, maaf kalau saya harus sebut nama ya, mungkin pasangan dari Kak nggak enak ya karena kan dia udah punya pasangan. Tapi kalau misalnya berhubungan sama istrinya Deddy Corbuzier demi kepentingan anak, co-parenting, karena itu banyak bintang tamu kita yang melakukan hal yang serupa. Ya. Apakah kamu punya komunikasi yang baik dengan istri? istrinya yang Istri. sekarang, ya. Aku kayaknya nggak mau bahas untuk hal itu karena udah nggak usah dibahas aja. Oke, it's okay, nggak masalah. Oke. Oke. Tapi kan ada juga memang yang bisa istri, Membuka hati. ya misalkan contoh Mbak Kalina dengan istri Mas Deddy yang sekarang, ada yang bisa, Ada yang nggak bisa. ada juga yang nggak bisa. Atau mungkin belum bisa mungkin ya. Iya, Semoga. pokoknya gini, intinya sih kalau misalkan aku masih suka, kadang-kadang gini, Aska suka nggak angkat, misalkan nggak angkat telepon aku bilang, Dad, tolong bilang anaknya angkat telepon gitu. Kadang-kadang mereka kan suka lagi syuting, lagi apa kayak gitu. Atau misalkan aku telepon Aska nggak diangkat, aku tahu dia lagi sama papa, aku telepon papanya, langsung dikasih ke anaknya kayak gitu. Masih kayak gitu. Jadi aku paling misalkan menghubungi papanya Aska pun memang benar-benar seputaran untuk anak, nggak mau lebih dari itu gitu. Karena aku benar-benar sangat menghormati, sangat menghargai rumah tangga papanya Aska yang saat ini. Jadinya ibaratnya kan aku sekarang orang luar kan, aku orang lain, tapi untuk ibunya Aska paling aku cuma nanya untuk seputaran itu aja. Jadi untuk lebih dari itu aku nggak mencoba ganggu. Yang kata orang bilang katanya ngapain sih datang ke rumah orang, dia kan udah berkeluarga gini. Mereka kan nggak tahu aku izin dulu saat aku datang, aku nanya, aku boleh masuk nggak nemuin Aska ini, oh yaudah nggak apa-apa naik aja, ya udah. Tapi kalau sekarang karena udah rumahnya baru aku nggak tahu, jadi aku nggak datang. Ya gimana mau datang aku nggak tahu alamatnya. Kalina, ini akan menjadi lebih sulit lagi bagi kamu karena ada satu artikel yang kita temukan. Semoga kamu bisa menanggapi dengan pikiran yang jernih. Tanggapan Karina Oktarani soal anaknya Aska Corbuzier yang tak pernah posting foto dirinya di media sosial. Gini ya, kalau menurut aku ya, dia kan anak laki-laki ya, dan udah gede juga gitu. Kayaknya nggak banyak anak laki-laki yang akan memposting kebersamaan bersama ibunya. Kadang-kadang aja mereka tuh suka yang kayak, jangankan untuk yang posting foto sama ibunya, duduk sebelah ibunya biasa minta gandeng aja tuh udah, mama apa sih malu, nggak semua. Iya nggak semua tuh anak-anak tuh mau bisa melakukan itu. Kayak aku sama Rian lah kan, kita juga di Instagram tidak Jarang-jarang. Iya gitu, beda sama anak perempuan gitu. Itulah kurang lebih ya. Iya kurang lebih gitu. Jadi Tidak aku semua sama gitu. makanya aku suka gini aja. Maksudnya kalau orang pada bilang, ih Aska nggak posting mamanya ya, kalau sama papanya terus, aku suka mikir gini, ya udah sih mungkin kan sama laki-laki gitu kan ya. Tapi kalau misalkan sama ibunya udah ada rasa malu kalau misalkan dicium dulu. Oh kalau dulu mah tuh yang misalkan temu aku yang cium wah kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah cium pipi aja suka yang kayak gitu. Tapi kan aku penasaran, maksudnya kita penasaran juga dengan semakin dewasanya anak, apalagi kan nggak bersama dengan ibu, yang kamu harapkan bertumbuh dewasanya Aska, hubungannya maunya seperti apa ke depannya. Artinya kan pasti kamu banyak rindu, Banyak hilang momen hilang momen gitu maksudnya. Ya kehilangan momen tuh pasti banyak banget. Kadang-kadang makanya ngeliat Aska, ya Allah pas setiap ketemu gitu, aku jarang ketemu sama anak aku. Kalau sekali ketemu yang kok makin gede nih anak ya, kok badannya makin berubah ya, kok suaranya udah berubah ya. Jadi ada saya yang kayak, ya Tuhan banyak banget momen yang aku kelewat gitu loh. Cuma aku tuh gini loh,
kalau ngomongin Aska udah pasti aku dari tadi mencoba untuk menahan nangis gitu. Iya, iya, paham Kak. Aku tahu bagaimana rasanya aku tuh menggendong dia. Makanya aku mikir gini, anak aku tuh aku ngerasanya masih kecil gitu. Cuma sekarang dia udah aku segininya. Jadi kalau misalkan dibilang, orang pada bilang kalau aku posting foto aku berdua sama anak aku, dibilangnya katanya, aku sering banget bulian kalau aku posting foto sama anak aku. Aku pikir, kenapa sih aku posting foto anak sendiri loh, kayak gitu. Kenapa Kenapa Kak, skip aja udah. Aku coba skip, Biarin, tapi kan kalau perlu kadang-kadang blok. Nah, aku tipenya gini, aku nggak mau ngeblok orang karena menurut aku biar yang bermasalah kan dia bukannya aku. Tapi Gitu kan aja. mengganggu akhirnya, pada akhirnya akan terus-terusan setiap kali kakak mengupload dia akan komen nggak jelas. Tahu, cuma kadang-kadang aku pernah coba kayak gitu ngeblok, tapi lama-lama masih banyak, jadi aku biarin aja. Aku yang mencoba akhirnya untuk introspeksi diri aku sendiri, Makanya mencoba bosen baca. untuk tidak baca, tapi Iya. kadang walaupun 1-2 kadang-kadang nih Kadang kebaca kebaca. gitu kan. Kadang kebaca ya kamu juga pasti kayak gitu Iya, kan. iya. Gitu. Tapi mencoba untuk yang namanya ya udah sih biar aja. Kita nggak bisa ngontrol orang mau Nggak bisa komentar apa, ngontrol. tapi setidaknya Kita ngeblok semoga- satu akunnya dia bisa bikin 2-3 akun lain. Ya, tapi kita bisa mengontrol perasaan pun juga respon kita. Gitu. Kangen pasti ya? Kita mengajakin kalian untuk melihat memori demi memori dalam Bring Back Memories. Alright. Kakak Ya, silakan silakan. pilih mau warna apa? Kuning, orange, ungu. Boleh mendekat Kalina. Oke, Kakak mau warna apa? Mau warna apa pilih Kak? Bebas. yang tengah. Yang tengah. Orange. Orange. So sweet banget. Masih ingat umur berapa? Ini umur berapa ya waktu itu dia? Kayaknya umur SD ya kayaknya ya? 7-8 tahunan. Iya SD 7 atau kayaknya. 8 tahun ini ya. Waktu iya. Jadi ini tradisi yang biasa dilakukan kalau ulang tahun ya? Iya. Harusnya begini ya kak, gitu mau. Ya nggak harus sama ada bapaknya sih, cuma yang penting sama ada anak aku aja. Iya, iya, iya. Next, Oke. next yang mana kak? Yang warna Ungu. Ungu 1, ungu 2. Ada 2 ungu. ungu yang Ini. Oke, udah Kalau 2 kursi Rita Sugiarto. Yeay. Lalu aku masih Ini siapa ini? Ya Allah, Ini siapa? insecure. kurus banget Kak. Ah masa? Iya dong, banget zaman loh. dulu. Enggak, Maksudnya kamu Enggak. enggak itu pasti ayah. Iya ya. Ayah badannya. AI? Enggak, ini beneran dia. Ayah. Kecil banget ya Allah, ini gadis Kak. Itu Ini gadis atau janda? Oh ini punya anak. Oh udah punya anak. udah. Kecil banget ya. Udah punya anak tapi masih kecil banget. Rindu ya. dengan Kurus banget. Oke. Enggak masalah, mungkin lebih bahagia ya. Udah Oke, bahagia, berikutnya. udah Bahagia dan sehat. Ini ya kak, Ya boleh itu. Derma Pro deh. ungu. Oh. Itu Mama. kurang lebih apa ya, setahun sebelum mama aku meninggal. Itu. Kenapa sih sekarang? It's okay. Itu setahun sebelum mama aku meninggal. Kenapa Udah dari gue berapa? yang usap-usap lu? Iya, harusnya aku yang usap kamu loh. Udah berapa tahun? Mama udah 3 tahun. Oke. Gak boleh nangis. Udah 3 tahun Aku nangis biasa aja di ya. TV tuh dikelak loh sama orang. Datang kakak di sini masih keadaan mama masih sakit, ada kita video call ya kan? Iya. Waktu nggak bisa kembali tapi masih banyak hal yang bisa diperbaiki ya. Iya, pasti. Semoga hubungannya ke depan bisa lebih baik-baik saja, Amin. bisa saling membuka hati. Mau bilang apa sama birthday boy? Ya, Aska? sok. Birthday boy, aku udah ucapin sih, cuma yang pasti Lagi nonton katanya sekarang lagi nonton. happy birthday buat Aska. Mama bangga banget sama kamu, mama cuma pengen kamu tuh selalu menjadi orang seperti sekarang aja. Aska tuh hatinya baik banget, selalu seperti itu. Ingat kata pesan mama, 3 kata yang dari dulu selalu mama kasih tahu Aska. Terima kasih, tolong dan maaf. Gunakan 3 kata itu dimanapun Aska berada, karena dengan 3 kata itu Aska dimanapun Aska bisa hidup dan selalu disayang sama orang. Oh. Terima kasih, tolong maaf. Samperin dong biar ketemu. Nggak mau, tapi nggak tahu. Semoga bisa cepat ketemu ya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan sih minggu ini, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Amin, Kita amin, lagi amin. di pagi-pagi.